Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to the fifth meeting of Financial Accounting 2 with me, Indah. So today we're going to continue our last discussion in Chapter 4. So still discussing in Chapter 4, it's related to the consolidation income tax issue. Ya, jadi ini adalah isu pajak penghasilan konsolidasi. So the first one we're going to have a look, allocating the basis of asset acquired in the business combination. So the legal structure when there is an acquisition, so it will be, produce this taxable or probably non-taxable transaction, right? So what do we got in taxable transaction? So in taxable transaction, the asset acquired and also the liability that will be probably assumed will be a tax basis, so that will be equal to the fair market value. Why? Because the subsidiary is required to recognize all inherent gain or losses on those asset and liabilities. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya adalah aset dan juga liabilitas itu kan yang diasumsikan bisa memberikan menjadi dasar penghitungan pajak begitu kan? Itu nilainya itu sama dengan fair market value-nya dia. Jadi fair market value dari aset dan liabilitas tersebut. Nah, because a subsidiary dia dibutuhkan untuk merecognize semua inherent gain or losses dalam aset dan liability dalam tujuan kepentingan pajak begitu ya. Nah, in order to avoid this treatment, nah jadi untuk menghindari adanya treatment seperti itu, maka akuisisi ini sebenarnya diatur untuk menghindari adanya pengklasifikasian transaksi yang dapat dikenakan pajak, ya, atau taxable transaction. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau bagaimana menghitung nanti dalam baik kaitannya yang mana yang dalam kategori non-taxable acquisition itu nanti akan di luar dari pembesaran ini juga nanti ya. Nah, nanti dalam non-taxable acquisition, gimana dalam non-taxable? The tax basis of the assets acquired and liabilities assumed will remain unchanged as the result of acquisition. Jadi dalam non-taxable acquisition, the tax basis dari aset yang diperoleh dan juga liabilitas ya diasumsikan itu dia akan tetap tidak berubah gitu ya dengan adanya akuisisi. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian basisnya apa? Basisnya adalah a carry over basis. Jadi ketika pada saat akuisisi ya, nah the acquiring company dia itu harus mengidentifikasi semua aset dan liabilitasnya yang dia peroleh, kemudian market fair value dari perspektif mereka. Oke. Nah, so based on this standard, required acquiring company record different stack asset or liabilities that arise from the difference between fair market value and tax basis when allocating the purchase price. Jadi, di sini dikatakan bahwa acquiring company will be record different tax asset or liabilities that arise, yang munculnya dari mana? Perbedaan antara fair market value dan juga tax basis ketika dialokasikan harga pembeliannya. Contohnya misalnya PLS acquire 100% of special future standing stock dengan mengissue 10.000 share of its no par stock to special future shareholder. Nah, assume that no par stock has market value $34 per share on the acquisition date. Yeah. And this deal is structured as a non-taxable transaction. Okay. Sehingga acquisition price-nya adalah 10,000 share times $34 per share. Okay. So at this occasion, the subsidiaries still want to, maintain the carryover basis for tax purposes. So in other information, assume that special fruit has a current and future effective tax rate. It's 30%. So this is a summary of the
subspecial information when the acquisition date. Right, so this is a map. Okay. So by using this information, so PLS we can allocate the 340,000 acquisition price to the identifiable asset and liabilities. What will be included in there? Salah satunya juga dimasukkan adalah yang deferred tax asset, ya. Jadi dan juga itu yang ditangguhkan ya. Kemudian liability yang mungkin muncul karena adanya perbedaan antara fair value dan juga tax basis dari aset dan liability itu. Nah, so PLS must have review the difference for each item and impact on this difference to the different tax elements. Okay, so now let's have a look at the accounts receivable. Right, so GAAP require that bad debts be estimated to properly record accounts receivable at their net realizable value. Jadi maksudnya berdasarkan tanda dari GAAP ini, bad debts itu ya, bad debts itu diestimasikan untuk mencatat piutang pada nilai NRV atau net realizable value. Masih ingat nggak waktu dulu kan ada tuh misalnya ada penghitungan mana nih kita pakai yang net realizable value-nya yang mana. Jadi dia berdasarkan itu. Ya. Nah, bad debt ini juga bisa dikurangi ya dengan patokannya ada hukum pajaknya ya. Ketika dia benar-benar di write off atau dihapuskan. Ini kan piutang gini. Nah, tax basis-nya dari account receivable ini adalah 10,000 higher than the book value because special food had 10,000 allowance for doubtful account. Jadi tax basis dari account receivable-nya itu adalah 10.000 ya, 10.000 higher, jadi 10.000 lebih tinggi dari book value. Karena si special food ini dia punya 10.000 allowance for doubtful account. Nah, sehingga the book tax difference-nya itu yang tadi perbedaannya 10.000 itu dikali dengan 30% yang menjadi tax base-nya gitu kan, because the company already reduced the book income with an expense yang mungkin bisa dikurangi begitu kan untuk penghitungan pajak nantinya. Okay. Right. So next is a land. So because the land is actually not depreciated for the tax purposes, so the book basis, the tax basis for the land are the same. Ya, jadi the book basis and the tax basis ada sama. However, nah land atau tanah ini nilainya itu sudah kita akui begitu ya pada saat dibeli oleh si special fruit. Jadi ketika book value dari tanah ini akan di revalue kepada market value-nya yang 55.000, a book tax difference-nya itu adalah senilai 15.000 jadinya. Karena original cost-nya itu adalah 40.000. Tuh. Kan? Nah, jadi sehingga dapatlah deferred tax liability-nya itu adalah selisihnya ya. 15.000 maksudnya dikali dengan 30% sehingga dapatlah 4.500. Jadi ini sebenarnya harus dicatat sebagai part of acquisition of land. Oke. Nah, ketika misalnya nanti di suatu masa yang akan datang, the future sale of land will result in larger gain atau bisa jadi loss gitu kan. Nah untuk tujuan perpajakan begitu dibandingkan dengan book purposes. Jadi ketika misalnya berbicara tentang tax purposes, book purposes berkaitan dengan lower tax basis of the land, ya kan? Nah, larger gain atau misalnya smaller loss itu nanti akan meningkatkan apa? Future taxable income. Ya. Dan juga pastinya adalah pajak yang terhutang pada saat terjadi penjualan. Nah, future tax ini tuh otomatis jadi liabilitas dari si perusahaan.
Nah, sehingga nanti dibutuhkan adalah namanya deferred tax liability pada saat dia diakuisisi. Itu ya, jadi itu akan muncul lagi di situ. The next one is buildings and equipment. So specific book value of the building and equipment at the time of acquisition itu adalah senilai 300.000 ya, karena sudah dikurangi dengan accumulated depreciation 300 ya, jadi di sini ya 300.000. And then compared to the tax basis, jadi kalau misalnya 600 gitu kurang dengan depreciation, so it become 200, right? Jadi nilainya berapa tadi? Tax basis itu di 400 ya kan? Di tabel di atas. So, where is it? Where are we? Up. Okay, it's around here, right? Yeah, so it will be got tax basis 200,000. So jadi the difference-nya itu adalah 100.000. Itu adalah sumber dari deferred tax liability. Deferred tax liability itu adalah 100.000 dikali dengan 30%. Oke. Jadi sama tadi ya, dia tanah dan juga bangunan. Nah, gimana nanti bicara tentang depresiasi dari building itu ya? Otomatis will be higher untuk book purposes ya, dalam tujuan pencatatan ya buku gitu. Tapi untuk tax purposes itu adalah lower tax basis untuk si building and equipment ini. Ya, jadi the higher depreciation ini tidak akan pernah dikurangi. Ya, jadi dia akan meningkatkan future taxable income dan juga pajak yang terhutang gitu. Oke. Nah, karena future tax itu adalah liabilitas bagi si perusahaan. Nah, oke. Maka kebutuhan deferred tax liability itu maka dibutuhkan adanya deferred tax liability ya, atau deferred tax liability ya, kewajiban yang ditangguhkan pada saat diakuisisi. Oke, tadi sudah yang tentang land juga building. Now we move to patent. Finally, PLS has identified a patent worth $20,000 as part of the acquisition, which has not previously been recognized. Jadi akhirnya nih si PLS ini tuh bisa mengidentifikasi adanya paten yang nilainya senilai $20,000. Jadi itu bagian dari pada saat dia mengakuisisi yang which has not previously been recognized. Jadi sebelumnya tidak dicatat begitu ya dalam specific accounting record. Nah, paten ini tidak punya significant tax basis. Berarti kalau dia tidak punya significant tax basis, maka the whole fair market value ya yang 20.000 represent and book tax difference untuk consolidated entity. Jadi itu nanti akan mendapatkan nilai sebesar 6.000 kali, jadi 20.000 kali 30%. Jadi itu adalah deferred tax liability pada saat diakuisisi. Oke. Nah, paten tuh gimana? Itu kan juga sebenarnya paten ada amortisasi gitu kan. Nah, dalam fungsi untuk pencatatan ya atau pembukuan yang dibutuhkan akan diamortisasi gitu patennya. Nah, there will never be any responding tax for patent because jadi dikatakan bahwa tax basisnya untuk yang paten ini adalah 0. Jadi higher book amortisasinya itu akan meningkatkan future taxable income dan juga jumlah pajak terutang ya. Jadi sebenarnya future tax ini itu adalah liability bagi perusahaan. Oke, sehingga dibutuhkan adanya deferred tax liability pada saat dia diakuisisi. Oke. Now we move to the next one is deferred tax asset liability. Nah, setelah tadi kita membahas nih semua book tax differences kan pada saat dia diakuisisi.
Nah, the market value dari si deferred tax ini itu adalah senilai 3.000 untuk yang allowable. Kemudian untuk yang fair market value dari deferred tax liability itu adalah 46.500. Nah, ini adalah identifiable asset, acquired, dan liabilities ya. Sini ini cash, kemudian di sini juga ada differential nih. The fair value dari ketika memperoleh special fruit stock itu bisa dibagi ya menjadi fair value dari identifiable net asset 38 setengah, kemudian goodwill sisanya itu adalah 1.500. Jadi ini ya, fair value like this. Ini pembagiannya. Sehingga dapat ini book value per share itu sehingga investmentnya itu 300.000 ya. Nah, basic eliminated entry just like before, common stock return earning di debit ya, kemudian investmentnya di sini di kredit senilai 300.000. Nah, untuk excess value juga perlu dicatat juga ya, kalau misalnya mencatat, jadi kan ada beberapa perbedaan yang ada begitu kan di excess value itu, goodwill 1.500, deferred tax liabilities ini. Nah, ini nilai semua. Nah, ini nanti akan dicatat dalam differential reclassification entry. Kemudian sama halnya tadi dengan yang depreciation ya, itu kayak optional. Nah, ini adalah laporan kertas kerjanya. Nah, okay. All right, after this, we're going to jump and move into this one. So, just going to put this one first. So this is the allocation of the tax procedure when separate tax returns are filed. So this one, we're going to introduce the concept of tax allocation and the reporting of tax expense under the cost and equity method. Ya, ketika company mau melakukan konsolidasi gitu kan. Nah, intercompany income accrual dan juga dividend transfer itu harus dicatat atau diconsider dalam menghitung income tax expense. Ya, jadi impact-nya itu tergantung kepada level of ownership-nya, kemudian filing status of the company-nya gitu. Nah, jadi karena perusahaan itu umumnya itu memberikan izin ya untuk mengurangi 80% dari dividen yang diterima, gitu kan. Jadi 100% tuh at least 80% dari yang floating stock tadi itu punya kita gitu kan, ya nggak? Nah, ketika misalnya investor juga investi itu mencatat consolidated tax return, ya jadi dari nama misalnya SPT konsolidasi ya. Nah, intercompany dividend juga income itu dieliminasi dengan menggunakan basic taxable income. Ya. Jadi deferred tax accrual itu are not needed even though temporary differences terjadi ya antara recognition dan juga investment income yang disampaikan oleh perusahaan. Alright, so as we talked before, deferred tax accrual are not needed even though temporary difference occur between the recognizing of investment. Now, note that temporary timing differences between the organization or between the recognition of the revenue, expenses, gain, losses, that's all under GAAP. And the tax accounting rules will be lead to situation di mana nanti ada tax expense yang bisa berubah dari satu tahun ke tahun lainnya. Nah, perubahan taxes dari satu periode ke periode lain ini disebut dengan interperiod tax allocation. Ya. Jadi consolidated tax return yang may be filed ketika investor
mau meng-acquire 80% dari subsidiary-nya, kemudian tapi dalam kenyataannya si induk masih mencatat dalam file yang terpisah begitu kan. Nah, kalau misalnya investor dan investee ini ingin mencatat tax return, kemudian investor ini kemudian tax on the dividend received dari investee daripada dia jumlah dari investment income yang dilaporkan gitu kan. Nah, jadi jumlah tax expense reports dari invest itu adalah based on berdasarkan apa? Income dari masing-masing operational. Itu juga sama halnya dengan income dari yang bisa diketahui ya ketika adanya intercompany investment. Nah, berikutnya pembahasan ini akan saya lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih.